sana mentari, sungguh indah tak terperi. Kasih Tuhanku seperti angin sepoi, bertiup di malam sunyi. Sungguh indah dan mulia, Yesus juru selamatku. Hanya padanya ku serahkan hidupku, karena kasih-Nya padaku. Amin. Kita harus baca kedua. Kasih Tuhanku seperti mawar merah, merekai padu indah. Kasih Tuhanku serba murah, sungguh tidak terkira. Sungguh indah dan mulia, Yesus juru selamatku. Hanya padanya ku serahkan hidupku, karena kasih-Nya padaku. Baik, yang kedua sekali lagi. Kasih Tuhanku seperti mawar merah, merekai hati indah. Kasih Tuhanku sedalam samudra, sungguh tidak terkira. Sungguh indah dan mulia, Yesus juru selamatku. Hanya padanya ku serahkan hidupku, karena kasih padaku. Sungguh indah dan mulia, Yesus juru selamatku. Hanya padanya ku serahkan hidupku, karena kasih-Nya padaku. Haleluya. Dan kasih padaku. Mari kita sambut doa. Benar Tuhan, sungguh indah dan mulia karena Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersuka cita, kami bersyukur, karena tanpa kami rasakan sudah 1 minggu kembali kami lalui, Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang kami boleh lalui. Terima kasih untuk pemeliharaan yang begitu nyata dalam kehidupan kami, Bapak. Kembali pada saat ini dan ibadah tengah minggu spesial ini, kembali kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapak, kami percaya Engkau ada dan hadir bersama dengan kami saat ini. Oleh karena Tuhan, sekali lagi, dan kami tetap menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, yang berotoritas penuh di dalam segala sisi kehidupan kami. Bapak, beracara bagi setiap kami, karena sungguh kami siap untuk menerima dan kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, jadi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menerima kebenaran ini bersama mengatakan amin. Shalom. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyanyi, ya, memuji Tuhan, pujian yang sangat indah sekali, ya, walaupun iramanya mungkin agak sedikit melo, ya, iramanya, tapi ini lagu memang luar biasa. Oke, kembali kita masuk ke dalam edisi spesial kita masih. Khususnya di dalam tema besar gereja yang benar atau gereja yang sejati, ya. Kita memasuki episode yang ke berapa ya? Keempat. Kalau nggak salah keempat ya.
Ya, kalau yang pertama kan kita berbicara tentang gerejanya, kemudian yang kedua kita masuk ke dalam poin yang pertama, yang ketiga kemarin kita masuk poin yang kedua, ya. Hari ini kita akan masuk poin yang ketiga. Oke, jadi gereja, ya, gereja yang sejati atau gereja yang benar itu harus menghasilkan ada beberapa poin, ya. Poin yang pertama itu tentang orang percaya yang terdidik itu di dalam iman yang benar. Ya, itu kita kupas dari 1 Timotius 4 ayat 6. Kemudian poin yang kedua, apa? Laskar Kristus yang gagah beserta dengan panji-panjinya, ya. Itu dalam Kidung Agung pasal 6 ayat yang 4. Nah, di dalam episode ini ada beberapa yang menanyakan tentang kenapa harus menggunakan, kenapa harus dipanggil, atau kenapa harus pakai nama Tirza. Oke, saya akan jawab di sini, ya. Seperti yang kemarin episode yang lalu sudah dikupas bahwa Tirza itu berbicara tentang kesukaannya Allah, ya. Dan kita jadi harus mengerti. Jadi pada saat kita sebagai gereja menjadi kesukaannya Allah, menjadi Tirzanya Allah, berarti bukan karena kitanya. Ingat sekali lagi, bukan karena kitanya, tapi karena apa? Karena Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Ya, jadi bukan karena kita. Udah karena kita repot, semua orang bisa oplas semua. Ya, operasi plastik semua repot. Ya, ntar sampai sono Yesus bingung ntar. Ini kok foto di KTP, foto di paspor sama orangnya beda ini. Ya, enggak. Ya, jadi Allah Bapa di surga menyebut kita menjadi sebagai Tirza, menyebut kita sebagai kesukaannya, bukan karena kecakapan kita secara lahiriah atau kemampuan kita, bukan, tapi karena kita memiliki Yesus Kristus dan Yesus Kristus ada di dalam kita. Itu yang menyebabkan kita menjadi kesukaannya. Amin. Ya, jadi bukan masalah yang lain-lain. Ya. Kemudian apa lagi yang lagi mempertanyakan? Oh ya, ada yang mempertanyakan juga soal masalah panji, ya. Jadi panji itu berbicara tentang tanda kemenangan, ya, tanda kemenangan. Jadi nggak ada orang perang tidak membawa panji, ya. Jadi panji itu berbicara kemenangan. Dan jadi kemenangan ini berbicara apa? Berbicara tentang pengalaman, ya. Pengalaman kita berjalan bersama Kristus. Ya. Jadi gereja yang sejati, gereja yang benar itu menghasilkan apa? Ya ini, laskar Kristus yang menang. Jadi nggak ada laskar Kristus yang kalah, itu nggak ada. Ya, jadi sudah terjawab, ya. Oke, hari ini kita akan masuk poin yang ketiga. Ya. Berbicara tentang apa? Tentang hati. Ya. Hati yang merendah. Untuk apa? Untuk menerima, ya, dan menjalani pengaturannya. Kita buka sama-sama dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca dari ayat yang ke-32 sampai yang ke-34 saja, 3 ayat saja. Ya, kita coba telah, ya. Sudah dapat? Kalau sudah, kita baca sama-sama. Oke? Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan 34. Begini firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak penderitaan, atau kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Amin. Ya. Jadi di poin ini, gereja yang sejati, gereja yang benar itu menghasilkan individu, berbicara tentang anggota tubuh yang memiliki hati
yang merendah. Nah, ini yang seringkali juga saya ucapkan berulang-ulang, bahwa untuk salah satu atau yang utama di dalam kita belajar bersyukur adalah memiliki hati yang menerima. Tapi untuk memiliki hati yang menerima ini, kita mesti punya dasar apa? Hati yang merendah. Karena kalau kita tidak merendah, kita nggak bisa menerima. Yang siapa Yesus itu? Siapa itu dia? Tidak, kita harus belajar. Mungkin memang di awal-awal kan saya katakan, awal-awal orang bisa percaya nggak sih? Enggak, benar. Itu normal ya. Bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa percaya. Kenapa? Karena ini sudah diketahui oleh Allah kita. Allah kita tahu bahwa manusia untuk percaya kudu apa? Melihat. Makanya dia juga mengerti itu kelemahan manusia karena dosa. Ya, jadi untuk itu dia juga memberikan beberapa kemudahan. Apa? Diberikan kekudusan. Supaya apa? Supaya kita bisa taat. Taat itu bicara soal kita melakukan bagian kita kan? Apa? Percaya, menerima dia. Nah, itu juga sebabnya Yohanes tidak menekankan soal percayanya. Yohanes menekankan menerimanya. Karena dia juga tahu nggak mudah orang langsung percaya. Yang penting lo terima dulu deh. Menerima keberadaan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Ya. Nanti perlahan-lahan dia yang akan mengatur hidup kita. Yang penting kita buka hati, mau diatur, mau diajar. Itu sebabnya Paulus berbicara tentang hati yang merendah untuk menerima dan menjalani pengaturan. Oke, dalam Ibrani pasal 10 ini ayat 32 secara jelas dikatakan apa? Ingatlah akan masa yang lalu. Ya. Kok kan di beberapa kitab dikatakan janganlah engkau mengingat-ingat masa yang lalu. Berbeda ya. Kita harus melihat pada saat kita menelaah satu ayat, kita harus lihat backgroundnya, kita harus lihat latar belakang penulisannya. Ya. Jadi di dalam kitab Ibrani ini jelas dikatakan ingatlah akan masa yang lalu. Ini berbicara bukan untuk kita hidup di dalam masa yang lalu. Ini berbicara tentang bahwa masa yang lalu itu adalah merupakan suatu pembelajaran, suatu pengalaman berjalan di dalam Kristus. Ya. Karena itu dikatakan selanjutnya apa? Sesudah kamu menerima terang. Dan memang ini salah satu harus saya katakan salah satu kelemahan dari terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dalam terjemahan bahasa Indonesia jelas dituliskan apa? Ingatlah akan masa yang lalu, titik. Sesudah kamu menerima terang. Ya. Sedangkan di beberapa terjemahan itu dia tidak mempergunakan kata, tidak menggunakan tanda baca titik, tetapi koma. Ya. Koma. Saya ambil contoh satu ya. Nah, nggak usah jauh-jauh deh ya, kita ambil dari terjemahan lama ya. Tetapi ingatlah akan masa yang dahulu itu, tatkala hatimu sudah diterangkan. Jadi masa yang lalu itu berbicara pada saat kita awal mula menerima terang, menerima Yesus. Dia tidak membicarakan soal percaya atau tidak, tapi yuk terima dulu, mau nggak terima? Nah ini berbicara soal hati loh. Ya. Saya harus katakan tidak semua orang hatinya mau diajar, hatinya mau menerima. Ya. Saya kasih contoh tentang seseorang yang sudah dia belajar banyak tentang firman Tuhan. Ya. Tapi pada saat dia mengalami penderitaan demi penderitaan, itu tidak mengajar dia untuk hidup lebih intim, untuk hidup lebih dalam di dalam Kristus. Memang hal ini saya tidak bisa tuntut, hal ini saya tidak bisa paksa. Tapi saya hanya bisa mengingatkan dan mengingatkan. Dan harus ingat, hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Pada saat awal pertama dia mengalami yang dia katakan penderitaan,
Dia berseru kepada Tuhan, yes. Dalam dia menyeru itu, dalam dia melakukan apa yang harus dilakukan sebanyak 3 atau 3 pintu itu, akhirnya dia bisa lewati. Tetapi itu tidak menjadi pembelajaran buat dia. Dia bersyukur. Tapi dia bersyukur karena bukan dia mendapat pembelajaran itu, tapi dia bersyukur kenapa? Karena aku dilewatin dari masalah. Ngerti ya? Setelah berjalan beberapa saat, rupanya kan Tuhan bukan melihat luaran, Tuhan melihat kedalaman hati. Akhirnya apa? Diizinkan oleh Tuhan yang kedua terjadi. Dan case-nya sama. Apa yang terjadi? Kembali. Dia menyeru lagi ke Tuhan. Dan saat itu saya sudah ingatkan, ayo ingat pembelajaran yang lalu. Ini sama case-nya. Masalahnya sama. Dia menyeru. Lewat. Dia ucap syukur nggak? Mengucap syukur. Tapi kembali, dia mengucap syukur untuk apa? Untuk karena sudah dilalui. Dia tidak mengucap syukur karena apa? Oh ini loh, rupanya yang Tuhan mau, pembelajaran ini loh yang Tuhan mau dalam hidup saya. Akhirnya itu menjadi apa? Pengulangan nggak? Pengulangan. Sampai 3 kali. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja yang menyebut dirinya sebagai seorang anak. Hati-hati. Lain lagi tentang kisah seseorang yang juga sama-sama masih hidup sampai saat ini, ya. Anak Tuhan juga. Tetapi ini memberikan satu cerminan yang luar biasa. Apa? Dia lahir sebagai seorang keturunan, ya, warga keturunan. Dan warga keturunan itu tahu dari banyak seorang pedagang, dan dia cukup total. Ya. Sulit sekali untuk mengajak dia menerima Yesus, mengenalkan Yesus, sulit. Kalau pada saat dia sudah menerima Yesus, ada satu hal yang tidak terduga. Apa? Pada saat dia melakukan kunjungan ke rumah atau ke komunitas keluarganya yang notabene kita tahu itu tokoh, ya, yang otomatis tidak mengenal Yesus, belum menerima Yesus, ya. Ada yang memanggil dia, "Hei," kita panggil si A, ya. "A, udah lama gak ketemu. Kok kamu katanya lebih muda ya, awet muda ya, terang ya, cerah ya." Dan sekonjong-konjong apa yang dia jawab? "Makanya Taci, di dalam saya ada Yesus, punya Yesus." Dan itu cukup mencengangkan orang di sekitarnya, khususnya keluarganya. Kenapa? Nggak disangka-sangka dengan dia menyatakan itu, dengan kata nanti apa? Dia melakukan apa? Dia bersaksi. Dia bersaksi. Walaupun kayaknya tuh cuma begitu aja ya. Punya Yesus, awet muda, punya Yesus. Dia tidak menyangka orang yang begitu kaku, orang yang pada mulai begitu sulit, tetapi ternyata pada saat dia menjalani hari-hari dia membuka hati kepada Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Akhirnya apa? Tanpa disadari oleh dirinya sendiri, Roh Kudus, Kristus, Roh berhidup itu mengalir, memberikan kepada dia sesuatu yang baru, memberikan kepada dia pengertian-pengertian, sehingga dengan segala keterbatasan yang dia miliki, dia bersaksi apa adanya. Tapi itu mencengangkan banyak orang. Jadi berbeda dengan yang pertama. Secara luar begitu kusuk kalau dia berdoa, begitu kusuk kalau dia ikuti ibadah. Tetapi apa? Ternyata cuma numpang lewat. Kalau numpang lewat masih bagus. Saya ingat ya, saya selalu bilang kalau masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, mungkin masih ada yang nyangkut 1-2 biji. Saya bilang, ya, yang repot tuh kalau masuk kanan keluar kanan.
masuk kiri, keluar lagi kiri, jadi nggak sempat lewat. Nah ini saya takut terjadi, gitu. Akhirnya apa? Akan terjadi pengulangan. Dan itu tidak membuat kita memperoleh apa? Perkenanan, tidak mendapat nilai. Ya, kembali kemarin. Jadi poin pertama ini kembali mengajar kita mengingat masa lalu bukan untuk kita hidup, bukan, tapi untuk mengajak kita lihat ini masa lalu waktu hidupku suram seperti ini dan kamu menerima Yesus sekarang. Kenapa sudah menerima Yesus? Lebih baik nggak setelah menerima Yesus? Lihat lanjutan ayatnya. Apa? Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Banyak menderita. Nah ini kok bukan dibebaskan benar. Ya. Itu sebabnya diajar untuk ingat masa lalu. Karena apa? Karena penderitaan sebelum menerima Yesus dan sekarang sudah menerima Yesus berbeda nggak? Harusnya berbeda. Harus membawa kepedulian, yes. Kalau kita belum menerima Yesus, kita mengalami penderitaan, kita mengalami banyak masalah, pasti kita lakukan dengan cara apa? Usaha. Pasti. Yang ngaku anak buah aja masih usaha kadang-kadang. Kalau bermasalah, ini kita cari si Anu yuk. Kita cari si Anu yuk. Minta tolong dia. Saya tidak menyatakan bukan tidak berdoa minta Tuhan tolong. Pasti mereka berdoa minta Tuhan tolong. Tapi masalahnya adalah pada waktu kamu berdoa, apakah kamu menyerahkan secara penuh hidup kamu pada Tuhan? Karena pada kenyataannya harus kita akui jujur. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya punya masalah ini bla 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 bla. Tapi setelah itu apa cari orang? Tolong lu bantu dong, saya lagi ada masalah nih gini. Akhirnya Tuhannya jadi nomor, mending kalau nomor 2, bisa nomor 3, nomor 4. Memang doa, tapi lebih dulu studi. Apalagi kalau kayak lagi pernah dulu tuh masalah soal mau bayar cicilan apa gitu, teman saya gitu. Berdoa sama Tuhan. Tapi tetap aja usaha cari pinjaman untuk beli barang itu. Ya. Kalau pinjaman nilainya harusnya sekitar, kalau kita sebut aja 10 juta, dapat pinjamannya dari temannya 5 juta. Usaha lagi. Temannya satu lagi, usaha lagi, kurang dikit lagi. Makanya saya kadang-kadang kalau ketemu orang seperti itu, saya hanya bisa berdiam diri dan mengurus dada ya. Kenapa? Karena berarti Tuhannya di mana? Justru saya ketemu dia, saya bisa mendapat pertolongan dari dia karena Tuhan mempertemukan saya. Betul itu, Tuhan mempertemukan. Tidak, hati-hati. Tuhan tidak pernah mengajar anak-anaknya untuk apa? Berhutang, tidak pernah. Tidak. Tapi Tuhan mengajar kita untuk memberi pinjaman. Itu sebabnya Yesus mengajar murid-muridnya. Apa? Lakukan yang menjadi bagianmu. Apa? Kalau memang harus bayar pajak. Kalau memang harus kasih persembahan. Kalau memang harus kasih perpuluhan. Jangan dicicil, jangan diuntar lagi, dikumpul atau udahnya apa? Lupa. Karena apa? Karena semakin besar yang harus kita berikan, semakin sayanglah hati kita. Hati-hati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hati. Kalau memang harus laku bayar, bayar. Gitu. Sama. Di dalam hal seperti ini pun sama. Jadi mengingat masa lalu
ternyata setelah kita menerima terang, kita banyak penderitaan. Dan ini harus berbeda, harus berbeda. Kenapa? Karena pada saat itu tadi berbicara sebelum menerima Yesus. Tapi setelah kita menerima Yesus, setelah kita menjadi gereja, maka penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, justru itu mengajar kita untuk lebih apa? Hidup lebih dalam. Lebih berserah. Ya berserah tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tidak. Saya kasih contoh saksiannya dalam kehidupan saya aja, yang maksudnya jauh-jauh. Beberapa dari saudara-saudari yang terkasih mungkin tahu, ya saya memang diawali bukan sebagai keluarga Kristen atau bahkan keluarga saya dulu, dan tidak ada satupun dari orang keluarga saya itu yang menjadi pelayan Tuhan, ya apalagi jadi pendeta, dari mission, nggak ada. Mungkin kalau dilihat dari keluarga, mungkin saya yang pertama. Ya, mungkin saya yang pertama. Saya juga tidak mengerti. Ya. Dan saya juga tidak perlu mengerti. Ya. Karena yang harus saya tahu hanyalah berarti itu Tuhan yang panggil, Tuhan yang atur, itu aja. Begini, saya ingin bersaksi bahwa pada masa saya mengikuti sekolah teologi saya, ya, saya bilang sama Tuhan, saya berbicara sama Tuhan, Tuhan, saya sebenarnya maunya yang cepat Tuhan. Ya, kalau bisa sekolah teologi ya 3 bulan, 6 bulan, setelah itu oke lah, saya mau pelayanan di mana Tuhan kirim lah, udah. Ya. Tapi ternyata tidak. Tuhan izinkan saya harus melalui proses apa? Sekolah teologi. Pertama-tama masuk bergabung dengan anak-anak yang baru. Ya otomatis saya harus tinggalkan saya punya kegiatan. Ya, waktu itu saya masih sebagai seorang tour leader lepas, ya. Jadi saya tidak bisa terima selama saya menjalani kuliah teologi itu. Atas bagaimana? Tuhan pelihara. Tuhan tetap berikan berkat. Nanti apa? Orang-orang yang Tuhan sudah tunjuk. Dan ini yang menjadi unik. Pada saat saya libur semesteran dan tidak ada pelayanan, dan memang waktu itu memang belum ada pelayanan, Tuhan izinkan saya berangkat. Bukan saya minta, tapi kembali network saya itu yang lama menghubungi saya. Dan uniknya lagi, selesai saya tugas 1-2 hari kemudian langsung masuk semester baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah selesai mulai masuk pelayanan, waktu itu belum, masih seperti itu, ya, masih kuliah. Dipertemukan dengan beberapa orang pengusaha. Saya tidak mau, tapi ternyata memang Tuhan ajar saya untuk membuka apa? Jadi agen air. Pernah juga menjadi agen supplier opat. Ya. Tetapi itu saya lakukan dengan hati yang terbuka, yang rendah. Sehingga akhirnya Tuhan. Perputaran air galon sebulan hampir mendekati 1000 galon, ya, untuk seputaran. Waktu itu saya masih ada di daerah sekitar Cengkareng sampai Puri Indah. Kemudian opak juga sama. Tapi itu saya tidak bisa panjang. Kenapa? Karena ada waktu tertentu, pada waktu Tuhan bilang selesai, saya harus selesai. Saya harus delegasikan ke orang lain. Nah, jadi ini yang kita harus perhatikan itu. Ya. Dia pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami penderitaan, dan hati kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang atur hidup kita. Dia akan tentukan kapan harus begini, kapan harus begitu. Dan pada waktu kita dibukakan, kita terima, jalani.
bukan berarti kita berserah sama Tuhan, kita tidak berpikir sama sekali, enggak. Jadi pada saat Tuhan sodorkan sesuatu dan kita tahu itu dari Tuhan, jalan. Dan pada waktu menjalankan tentunya kita harus menggunakan ya inilah. Tuhan kasih ini. Ya. Tapi jangan ini digunakan untuk apa? Mencoba-coba, mereka-reka. Oh ini dari Tuhan bukan ya? Nggak coba dah. Oh ini dari Tuhan bukan ya? Oh ya coba deh. Bukan. Nah, yang harus saudara-saudara kasih camkan adalah bagaimana membedakan Injil yang Tuhan berikan dan ini. Itu sebabnya dalam poin ini diajar untuk memiliki hati yang rendah. Karena dari sana kita semua dilatih untuk dapat mengenal, oh ini loh tanda dari Tuhan. Oh ini loh jalan yang Tuhan bukakan. Saya nggak bisa katakan ini harus belajar seperti ini ya. 1 ditambah 1 sama yang itu nggak bisa. Karena ini butuh pengalaman pribadi kalian masing-masing di dalam berjalan dengan Kristus. Ya. Jadi balik lagi terhadap Ibrani ini bahwa dikatakan justru setelah menerima terang kita akan banyak menderita. Jadi ingat, penderitaan yang kita terima setelah kita menerima Yesus mengajar kita untuk hidup di dalam, dan pada saat itulah kita bisa menikmati. Artinya apa? Walaupun kita punya masalah, tetap kita seperti orang pada umumnya. Jadi nggak perlu masalah. Orang suka bilang tuh, orang suka bersulit pun pasti kesulitan duit pasti. Nggak perlu begitu. Ya. Oke. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah bertahan. Apa? Tetap lakukan bagian kita. Dengar-dengar. Ya. Yang berikutnya, baik waktu kamu dijadikan tontonan, nah ya, tontonan. Ya. Tontonan saya bukan lagi ditonton gitu, kesian ya. Bukan begitu. Artinya apa? Siap. Pertama, mungkin ada saat tertentu kita akan diizinkan dipermalukan oleh Tuhan. Tapi percaya, pada saat kita berserah pada Dia, ya jangan banyak orang kalau dendam nih, gue dipermaluin, nggak usah. Terus serahin sama Dia, serahin sama Tuhan. Ingat, pembalasan bukan bagian kita, pembalasan bagiannya Tuhan. Jadi serahin sama Dia. Sulit saya tahu, tapi belajar. Ya, pada saat kita serahkan kepada Dia, ya, maka kita akan lihat rencananya dengan bergulir dengan begitu luar biasa. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya sudah alami. Ya, pada saat saya dikatakan, oh si Pak Firman sudah masuk ke aliran sesat, terus saya mulai dikurangin pelayanan saya dari gereja lama saya. Ya. Itu terjadi. Kemudian masalah tontonan juga berbicara soal tekanan. Yang berat itu tekanan. Karena apa? Orang-orang sekitar kita. Karena itu kan bisa dikatakan fitnah bukan? Ya, karena kita tidak lakukan kan. Dan ingat, fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Oke. Jadi pada saat dikatakan dijadikan tontonan, itu yang pertama berbicara soal hal yang tidak kita lakukan. Yang kedua, dijadikan tontonan berbicara tentang hal siap nggak kita dijadikan bahan untuk sharing. Ya. Kayak tadi saya melakukan share, ya seperti itu. Jadi bukan untuk dimalu-maluin atau enggak, tapi justru untuk membangkitkan iman sesama kita yang pada saat mereka mendengar. Ya, saya waktu potong-potong ayat, ada beberapa teman juga bilang, lu kan enakan dulu turun naik mobil pakai dasi, pakai jas.
terbang ke luar negeri, tenang. Walaupun saya gotong air keringetan, damai. Hati ini tenang. Itu yang membedakan. Jadi di jalannya aja, ya, jalan. Jadi inilah perjuangan Rasulullah, perjuangan yang lalu. Sama kalian pun akan menghadapi hal yang sama. Apalagi yang dikatakan oleh kitab Ibrani ini, jadi tontonan oleh cercaan dan penderitaan, ya, maupun apa pada waktu kita ambil bagian dalam penderitaan mereka. Nah ini berbicara soal apa ambil bagian? Artinya oh dia menderita, oh kita sama ikut menderita. Enggak, bukan. Ya. Mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian artinya berbicara kita dapat menyelangi masalah yang dihadapi orang lain. Pada saat pertama kali saya melakukan pelayanan kedukaan, tidak ada yang ajar, ya, tidak ada yang mengajar harus begini harus begitu. Tapi saya merasakan, saya mengalami. Pada waktu saya pertama-tama kehilangan mama saya. Pada saat itu, jujur, saya bingung. Saya hanya bisa berseru dan bersuara kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kejadian itu terjadi, anak hanya ada saya dengan papa saya. Dan papa saya pada saat itu sudah tidak bisa diandalkan. Kenapa? Karena beliau shock. Sehingga beliau hanya duduk termangu diam, ya, di ruang rumah duka, di depan ruangan kamar jenazah. Jadi bayangkan, saya seorang diri, saya dalam waktu itu hari menjelang hari libur panjang, nggak ada siap kakak, saya nggak bisa hubungin, saya nggak bisa hubungin karena yang satu ada di luar negeri, yang satu juga ternyata lagi liburan juga. Teman-teman, saya juga tidak bisa berharap banyak. Saya coba hubungin beberapa, mereka hanya ya kuat ya firman kuat ya hanya bisa berseru pada Tuhan. Dan itu yang mengajar saya pada saat pertama kali saya melakukan pelayanan kedukaan. Caranya adalah apa? Tidak perlu banyak ngomong, cukup kita dengar. Dan ternyata itu sangat-sangat membantu. Karena apa? Karena itu menunjukkan bukan masalah kita bersimpati, tidak, tapi ini berbicara soal empati. Nah inilah mengambil bagian dalam penderitaan. Artinya kalau kita tahu bahwa kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang yang dikasih, itu memang tidak mudah. Jadi sudah biasa. Makanya saya cukup aneh kalau saya lihat sekarang ini orang datang ke rumah duka sudah kayak orang datang ke acara party. Dan saya itu tidak menyangkali juga. Kenapa? Rumah duka sekarang pun sungguh luar biasa. Apalagi kalau udah mendekati malam kembang atau apa tuh makanan sampai catering pun ada sekarang. Makanannya tuh makanan kalau pesta kawin. Ada sapi lada hitam, ada sapo tahu. Kalau dulu tidak. Kalau orang udah bisa makan bubur tuh luar biasa kan dulu kan. Ini luar biasa sih itu. Ya ini kan dunia yang harus kita hadapi sekarang ini. Ya. Dunia harus kita hadapi sekarang ini. Ya, jadi ayat 32 dan 33 ini mengajak, mengingatkan kita bahwa jadi dinamakan hati yang merendah untuk menerima. Ini berbicara bagaimana kita mulai siap
walaupun sulit menerima, tapi lakukan saja. Saya tidak katakan ini sangat mudah, tidak. Tapi pada saat kita diam, pada saat kita lakukan saja, maka semua akan berjalan begitu smooth dan cepat. Kenapa? Kita lihat dalam ayat ke-34. Kamu telah turut ambil bagian dari penderitaan orang-orang kuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Kenapa harus dengan sukacita? Karena kita tahu semuanya itu bukan milik kita. Semuanya itu adalah dari Tuhan. Jadi di satu sisi kita tahu kita harus bertanggung jawab, tapi di sisi lain pada saat terjadi satu peristiwa yang tidak mengenakan atau terjadi masalah, kita tahu Tuhan izinkan, maka kita bisa melewatinya dengan hati yang lapang. Ya tentunya sukacita di sini kok bisa sorak-sorak gembira. Kenapa? Mulutku bisa tabrak. Bukan begitu. Jadi sukacita di sini menerima hal itu dengan sukacita. Karena apa? Karena kita tahu itu hanya sementara, itu hanya fana. Kita punya harta yang lebih luar biasa apa? Kristus. Ya, harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya, itu yang kita punya. Mengerti? Jadi berbicara tentang memiliki hati yang merendah untuk menerima dan menjalani pengaturan Tuhan, pengaturan Roh Kudus, harus saya katakan tidak mudah. Kenapa? Karena pada saat kita semua menjalaninya pribadi lepas pribadi, itu akan terjadi gesekan-gesekan. Saya hanya mengajar dan mengingatkan apa? Terima, cari Tuhan, lakukan bagian kita, tetap mengucap syukur, tetap menyeru nama Tuhan, tetap memperkatakan firman. Kenapa? Karena pada saat kita lakukan itu semua dan kita terima semua pengaturannya Dia, kita tidak tolak masalah, kita tidak berlari melarikan diri dari masalah, maka Tuhan akan bukakan jalan. Ingat, dalam pelajaran 3 pintu, mengucap syukur. Karena apa? Karena kita tahu ada pembelajaran dalam masalah ini. Amin. Jadi pada saat kita menerima Yesus, kemudian kita diperhadapkan dengan masalah, kita dilatih untuk belajar, untuk melihat ada apa di sana. Makanya nggak salah kalau ayatnya bilang apa? Ingat masa yang lalu. Untuk apa? Untuk jadikan pembelajaran. Dari pembelajaran itu kita bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur harus punya hati yang menerima. Kalau hatinya nggak bisa menerima, susah. Terus apa? Jalanin aja. Makanya bilang hati yang merendah, menerima dan menjalani pengaturan. Kalau kamu punya bilang hatinya menerima tapi kamu nggak jalanin, nggak lakukan, buat apa? Tahu kok ini tanda dari Tuhan, tahu kok ini pembelajaran dari Tuhan, tahu. Tapi habis itu dia tidak lakukan setelah dia mengerti. Buat apa kalau kayak gitu? Naik kelas kalau kayak begitu? Nggak naik kelas dalam Tuhan. Oh kalau gitu orang tersebut nggak selamat. Tidak ada urusan soal selamat nggak selamat. Gereja yang sejati, gereja yang benar, itu sudah lagi tidak membicarakan soal selamat, bukan, tapi membicarakan apakah pada akhir pertandingan kita memperoleh mahkota. Ngerti ya bedanya ya? Jadi saya tidak mau bicara lagi soal kenapa orang begini, karena dia belum
Kan kita harus sebutnya gereja. Jadi kalau sudah sebut gereja, berarti sudah pasti dia sudah punya Kristus. Sekali lagi ya. Poin ketiga, mengajar kita soal hati yang merendah untuk menerima dan menjalani pengaturannya. Ini bukan belajar matematika, bukan. Tapi belajar apa yang 3 pintu ini. Artinya apa? Bisa nggak kita menarik pembelajaran dari setiap masalah yang ada? Yang kedua, setelah kita menerima Kristus, bukan berarti kita tidak punya masalah. Justru kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang mungkin lebih besar dan mungkin lebih banyak. Tetapi ingat, pada saat kita fokus kepada Kristus, maka justru masalah itu mengajar kita untuk hidup lebih dalam. Karena apa? Karena pada saat kita membuka hati kita menerima pengaturan Dia, maka Dia akan mencelitkan mata hati dan telinga kita. Dan pada saat itu kita bisa melihat dalam setiap masalah yang hadir ada pintu-pintu yang sudah dibuka oleh Tuhan. Memang tidak langsung. Kenapa? Karena ini butuh proses. Dan ini secara keseluruhannya pun adalah proses. Kemudian apa lagi? Di dalam penderitaan itu kita pun akan diajar untuk apa? Untuk menjadi saksi. Menjadi saksi, bisa kita yang bersaksi, bisa juga orang lain. Makanya dikatakan dijadikan tontonan. Ngerti ya? Jadikan tontonan. Jadi terjadikan tontonan ini bukan masalah berbicara soal dipermalukan saja, tidak, tapi masalahnya nanti pada saat waktu Tuhan kita akan lihat ternyata hal ini membawa kita kepada apa? Pengangkatan tangan Tuhan. Saya ambil contoh satu untuk ini ya. Kita bicara tentang Yesus saja. Pada waktu Yesus dicerca, orang-orang itu melihatnya bahwa Yesus itu anak Tuhan, anak Allah, anak domba Allah. Tidak, yang mereka lihat adalah Yesus anaknya Yusuf. Ya kan? Tapi pada saat mereka melihat benar ada kebangkitan, benar ada keajaiban setelah Yesus naik, mau nggak mau mereka harus terima. Atau sama juga pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus yang pertama kali yang diterima oleh para rasul, di mana mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa. Orang-orang yang mendengar itu kaget. Tapi itu terjadi. Mereka harus terima, harus terima. Walaupun secara logika, kok bisa ya ngomong bahasa itu? Kok bisa ya ngomong bahasa itu? Ngerti? Ya. Jadi pada saat kita ambil bagian, kita mau menerima, ya udah jalanin aja, lewat. Ya. Jadi dalam 32 ayat 32 33 ini kita diajar untuk melihat bahwa pada saat kita mau menerima dan kita menjalani, ini seperti ini. Pada saat kita jalani dengan hati yang terima, maka ayat 34 berbicara tentang ada sukacita di sana, di ujung. Karena apa? Karena kita punya yang lebih, harta yang tidak ternilai. Amin. Ya, jadi sampai saat ini kita sudah menyelesaikan poin yang ketiga, ya. Jadi saya rasa seperti biasa, kalau memang ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan, boleh nanti dipertanyakan. Nanti akan saya coba jawab pada waktu review pertemuan yang akan datang. Amin. Ya, saya rasa ibadah tengah minggu spesial kita hari ini cukup selesai, cukup saat ini. Ya, jadi sekali lagi
belajar memiliki hati yang rendah untuk menerima. Tidak mudah, yes, harus saya katakan tidak mudah. Tapi yang penting, just do it, jalani saja. Amin. Ya jamaah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah senang hidup dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Makasih Tuhan, makasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Benar Bapa, ternyata dalam hal kami belajar untuk menjadi gereja yang benar, untuk menjadi gereja yang sejati, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena sebagai gereja, kami harus mengalami banyak proses pembentukan. Di dalam proses itulah kami dapat benar disebut sebagai gereja yang sejati. Pada saat kami dapat membuktikan, kalau kami bukan hanya dapat mengerti tentang kebenaran firman, tapi kami dapat melakukannya tanpa harus berencana, tanpa harus bertanya-tanya. Karena memang benar Tuhan, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami untuk menjadi gereja yang sejati, bukan untuk berencana, bukan untuk berpikir, tapi Engkau memanggil dan memilih kami menjadi gerejamu dengan satu tujuan, yaitu mengekspresikan seluruh pekerjaanmu, seluruh keberadaanmu, yaitu hayat ilahi, hidup yang kekal yang telah Kau letakkan di dalam Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan kalau kami terlalu picik. Terlalu banyak orang yang menamakan diri gereja, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan mereka sendiri, dengan cara-cara mereka sendiri. Terima kasih kalau Kau kembali membuka pada kami. Ternyata gereja yang sejati pun harus menghasilkan anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki kerendahan hati untuk dibentuk, untuk diatur. Kembali, Engkau tidak mengatakan ini mudah, tapi Kau mengatakan ini tidak berat. Perintah-perintahmu tidak berat. Itu berarti apa? Kami dapat melakukan dengan pertolongan. Itu sebabnya Engkau tidak pernah menuntut tiap anak-anakmu memberikan hasil yang sempurna, melakukan pelayanan yang sempurna.
Engkau hanya menunggu respon dari setiap anakmu. Apakah mereka menjalankan fungsi dan peran mereka sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba, sebagai seorang sahabat, dengan melakukan mengucap syukur, menyeru nama, memperkatakan iman. Mungkin sebagian besar mengatakan terlalu mudah, Bu. Tapi saya harus katakan, jika yang mudah saja tidak dapat kau lakukan, apalagi yang berat. Mari saudara-saudaraku, mari sama-sama kita melihat, dan kita harus sadari benar bahwa kita tidak mampu. Nanti biarlah kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang merendah, dengan hati yang takut. Itulah awal ibarat kita dapat dibangun dan terbangun. Pada saat kita dibangun dan terbangun, pada saat itu Ia akan memberi kepada kita pertumbuhan yang luar biasa. Dan pada saat itulah benar kita bisa menyatakan diri, aku adalah bagian dari gereja yang sejati. Bapak, masih banyak yang kami hari perlu pelajari, tapi kami tetap percaya Tuhan untuk setiap pengertian-pengertian yang Kau berikan. Jika kami melakukannya, maka kami percaya kami akan memperoleh apa yang berkenan di hadapan. Bapak, kembali saat ini hamba membawa setiap anak-anakmu yang di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhan, ingatkan kepada mereka semuanya bahwa berjalan di dalam Kristus, berjalan bersama Kristus, bukanlah berjalan di atas karpet merah yang bertaburan bunga. Tapi berjalan bersama Kristus, berbicara bagaimana kami semua Engkau persiapkan untuk memikul salib kami masing-masing, yang pada waktunya nanti kami akan menerima mahkota yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Memasrahkan semua dalam kasih-Mu. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kembali persiapan kami untuk menerima berkat yang kedepan Kau. Mari anak-anakku, makin berdiri, arahkan hati dan angkat kedua tangan. Terpuji nama Allah Bapa di surga. Kiranya berkat, anugerah yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai dengan Maranatha. Yesus sekarang di awan menyambut kita. Ambil dan kenakan semua dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yang Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan telah menerimanya bisa mengatakan amin. Shalom, ibadah selesai.